Oke guys, selamat datang di channel gue Nuhedi. Hari ini gue bakalan nge-review salah satu kamera yang habis gue beli. Jadi ceritanya kemarin sempet ya pengen kamera, udah setahun lebih nabung, akhirnya bisa kebeli Canon EOS M100. Kenapa gue beli Canon M100 ini? Oke, pembahasannya mungkin di luar dari biasanya ya. Yang biasanya gue bahas tentang rambut, gue bahas tentang alat-alat. Kali ini ya kita sedikit nge-review ya, review singkat, dan juga aku tetap bahas alat, cuma yang ngejelasin temen aku. Oke, jadi ini adalah M100 yang kemarin gue beli. Kenapa gue beli Canon? Karena yang pertama budgetnya 5 juta, dapat mirrorless dengan kualitas yang lumayan baik, dengan resolusi yang sudah cukup bagus, ada image stabilizer dan juga udah flip screen. Jadi kalau gue kan sendiri nih, jadi nggak perlu, supaya gampang monitornya gitu guys. Oke, nggak usah banyak ngomongnya, langsung saja kita cek kualitas gambarnya sekaligus kualitas dari autofocusnya. Kali ini yang dijelasin tentang alat, yaitu tentang gunting, macam-macam gunting, dan juga macam-macam sisir yang harus kalian punya ketika kalian jadi barber. Tapi yang dijelasin adalah Bro Angger. Nurnya lagi sakit perut, jadi saya akan gantikan untuk review gunting dari Core Unico. Di sini gue punya 3 gunting. Pertama gunting standar yaitu flat scazer, ini dia Core Unico. Yang kedua ini gunting penipis atau thinning scissor. Yang ketiga gunting slide atau sliding scissor. Ini dia penampakannya. Jadi guys, dari 3 gunting ini mempunyai fungsi masing-masing. Loh, kenapa sih harus punya 3 gunting? 1 gunting aja kan cukup. Iya, memang cukup. Kalau kita hanya sebatas untuk memotong rambut memang cukup. Tapi jika keperluan kamu buat bikin tekstur, buat bikin tipis, kamu nggak bisa pakai gunting ini. Karena ini tugas gunting ini diciptakan buat hanya untuk memotong aja. Ya paling sekedar point cutting, cuman ujungnya bisa sih. Dan ini gunting sliding ini lebih dalam lagi untuk ngegeser ya. Kayak bikin tekstur kayak model French scope, terus spiky, bisa pakai ini dia. Posisi kering apa itu? Oh ya, Sliding. gunting sliding ini banyak sih yang diciptakan, ada yang cuman untuk kering aja dan ada yang bisa basah apa kering juga itu. Cuman ini saya beli yang untuk kering gitu. Jadi kalau basah nih agak kesendat. Cuman saya bisa dipakai juga basah juga sih. Sebenarnya sama aja, cuman ya agak-agak tarik-tarik dikit nggak enak kayaknya ya sama customer. Dan ini gunting penipis ada 2 fungsi. Pertama fungsinya untuk ngeblending. Kalau ngeblending, kamu bisa potong ujung-ujung rambut pakai gunting ini. Tapi kalau buat tipisin, kamu bisa potong dari pertengahan rambut ya. Jangan sampai pakai gunting ini dari akar rambut, karena itu pas tumbuhnya akan kurang bagus. Sebenarnya ini sama ini hampir sama. Cuman di sini kita nggak bisa ngeblending. Di gunting slide ini nggak bisa ngeblending. Jadi gunting ini diciptakan hanya khusus untuk slide, bikin tekstur. Sedangkan ini tekstur bisa, nipisin juga bisa. Nah, jadi kamu udah paham kan dari 3 perbedaan gunting ini. Ini cuma khusus potong, ini khusus buat slide, dan ini bisa ada 2 fungsi, untuk tekstur dan untuk tipis. Jika kamu belum paham, silahkan tanyakan pada barbershop di kota kamu untuk penggunaan gunting ini. Tapi kalau seandainya kamu hanya punya 1 gunting, ya kamu maksimalkan aja alat yang ada. Dan terus belajar, karena dengan seiringnya waktu kamu terus belajar, kamu akan lebih tahu akan kebutuhan untuk potong rambut kamu harus memakai alat gunting apa gitu. Oke guys. Oh ya, untuk model nih. Nah, untuk model ada yang
cube, dan ada yang klasik gitu. Kalau klasik tuh flat kayak gini dia, flat. Tuh rata semuanya tuh rata, flat. Ini klasik ya. Orang juga pakai gunting. Cuman sekarang tuh banyak yang model guntingnya tuh agak bengkok gini nih. Seperti gunting sliding juga ada yang, kalau ini kan lurus nih. Ada yang kayak samurai gitu loh. Neng. Itu lebih enak lagi sih sebenarnya. Jadi kita cuma tinggal lurus, dia udah belok sendiri. Jadi kita nggak usah gini. Set. Jadi kalau orang lihat pakai gunting paknya kayak gini, terus kayak gini, dipastikan itu memakai gunting sliding. Oke. Lalu kita akan bahas ke sisir. Sisir. Ada apa aja sisir? Ada berapa macam? Sisir, saya sendiri memakai 1, 2, 3. Sebenarnya ini sama sih, 3, 4, 5 sisir. Loh, kan pakai sisir 1 aja bisa. Memang bisa pakai sisir 1. Cuman untuk kebutuhan yang lebih banyak lagi, kamu harus memiliki dari 5 sisir ini. Karena dari 5 sisir ini punya fungsi masing-masing. Kita mulai dari sisir yang sebelah kiri. Pamali dari sebelah kanan. Ini buat apa ya? Blow dry. Ini bentuknya lebih ke roll ya. Jadi bulat. Jadi kalau memakai blow dry yang sisir bulat kayak gini tuh, hasilnya lebih apa ya? Lebih dinamis dan lebih buat bermanuver gitu loh. Mau bikin kayak comb hair bisa pakai ini dia, comb hair, terus pompadour juga bisa, cuma harus agak diangkat ke atas. Nah, ini jadi sisir blow dry buat styling. Ini sama, cuman ini lebih, kalau ini kan full roll, kalau yang ini halfnya, jadi cuma setengah roll, cuma segininya. Ini fungsinya sama aja sih, ini buat blow dry juga, cuman ini lebih ada kayak lubang-lubang gitu loh. Jadi lebih cepat lagi buat ngeringin rambut pakai sisir blow dry ini, dan lebih cepat lagi buat styling. Ini khususnya buat apa ya? Buat tamu-tamu pompadour, buat tamu-tamu cowok sih bisa ini. Dan kalau ini kebanyakan memang dipakai sama tamu cewek, kebanyakan pakai sisir. Cuma cewek kan lebih besar tuh. Kalau pakai ini lama. Nah, kalau pakai ini bikin rambut kayak berjambul gitu kan, pompadour itu lebih cepat. Sama buat apa sih namanya tuh, ngefixin rambut biar sesuai dengan naturalnya, enak pakai ini kan, ini ada lubangnya kan. Jadi si hair dryer, contoh katakanlah ini hair dryer, bisa kesiniin lubangnya tuh, sama digeser gitu tuh. Oke. Ini ada sisir, ini jadi W Spark. Ini sisir lumayan mahal loh, sekecil segini. Kalau nggak salah harganya berapa ya? 250.000. Apa sih fungsinya? Kok bisa mahal? Bisa mahal mungkin karena emang merek dan lebih fungsi kali ya. Ini buat parting sih enak ya, buat parting. Bikin parting ini nih. Nah, parting session pakai sisir ini enak, kan ini ada lubangnya di sini. Terus untuk detailing juga, untuk ngerapiin rambut-rambut bagian yang kecil bisa pakai ini. Sama buat ngekontrol kamu ketika pakai gunting, bisa nyatra, bisa pakai gunting, bisa pakai sisir ini gitu. Oke. Dan ini ada sisir apa ya namanya ya? Mungkin ini bisa dikatakan sisir standar. Kegunaan sisir ini buat overcomb, jadi biar lebih gampang. Ini standar dari Wall ya. Kalau kita lihat dari dimensi sisir ini sih panjangnya, saya kurang tahu nih panjangnya berapa. Cuman jika dari ketebalan sisir ini sama dengan ukuran 1,5. Jadi kamu pakai sisir ini sama ukuran 1,5 itu sama. Kalau kamu pakai overcomb, kalau kamu lihat teknik dari guntingnya Storm tuh ya, dia selalu pakai sisir itu sama dengan dia pakai 1,5 diangkat ke atas itu. Terus, nah ini lebih gunanya buat overcomb, buat ngerapin, buat ngeblend juga. Dan terakhir, ini ada sisir styling. Ini paketan coy, murah ini, 100.000 isinya ada 10.
Jadi kalau 100.000 ada 10, ini sisir 10 ribuan. Cuman kamu nggak bisa beli satuan. Tapi sekarang banyak sih yang jual satuan, cuman modelnya nggak kayak gini dia, lebih bervariasi dari warnanya. Ini kan warna hitam, kali ini paketan. Ya cukup murah lah. Ini gunanya buat styling nih. Kalau kamu lihat rambut-rambut pompadour yang ada tekstur kayak gitu ya harus pakai ini dia. Ini gini, set, sama ini finishing ultra ini. Set, dan ini buat ngerapin yang pinggir-pinggirnya nih. Nah, jadi satu seri ini punya kegunaan banyak sekali, guys. Kamu bisa didapatkan di toko-toko online shop kesukaan kamu atau favorit kamu ya. Di Tokopedia, Lazada, dimanapun, everywhere. Oh, ini lagi ngetes juga limit recordingnya dari Canon EOS M berapa? 100. M100. Ini trimmer. Oh, trimmer. Oke guys, karena ini baterai masih banyak ya, gua akan ngebacot sampai baterai ini habis. Satu yang kamu harus wajib punya yaitu trimmer. Apa sih itu trimmer? Trimmer ini kegunaannya buat ngedetailing rambut, pinggir-pinggirnya rambut. Apa buat apa ya? Trimmer, jadi lebih ngerapiin, lebih detail gitu kan. Ini trimmer dari Endis, harganya lumayan mahal sih. Cuman kelebihan dari ini lebih kecil ya, lebih ramping, jadi enak buat kontrol dan bermanuver juga terutama di rambut bagian-bagian yang pinggirnya sebelah sini. Sama kelebihannya ada dari blade-nya ini loh. Ini blade-nya tipisnya kurang lebih 0,3. Jika kita compare dengan blade-nya Wahl Detailer, kalau nggak salah Detailer itu 0,8. Jadi ini lebih tipis. Jadi ketika kamu bikin fade pakai trimmer Endis ini, terus kamu ngeblend dengan apa ini namanya? Shaver Wahl Super Close, jadi lebih dapat gitu loh, nggak akan patah kayak pakai detailer. Itu sih kelebihannya. Sama ini motornya juga lebih kuat. Kalau nggak salah nih rotary RPM-nya tuh 6.800 RPM. Sebelumnya sempat saya review ini di channel YouTube saya. Promo. Ahmad Asudawi. Sempat di review, cuman ya responnya kurang bagus. Jadi segitu dulu ya guys, alat-alat yang gua punya ya, cuma segitu doang sih alat yang gua punya, nggak banyak kok. Sebenarnya video ini udah dari kemarin ya dibuat, cuman karena tahu pengalamannya dulu pakai kamera ini. Oke, thank you for watching, until next video dan bye bye.